Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pada malam ini kajian rutin kita pada setiap hari Kamis kedua dan keempat, membahas kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah yang diambil dari kumpulan hadis-hadis yang tertuang dalam kitab Sahih Muslim. Kita akan membahas halaman yang ke-77, bab fil fitnati allati tamuju kamaujil bahar. Pembahasan fitnah yang mana fitnah tersebut seperti gelombang yang menggunung, yang sifatnya siap-siap untuk melibas. Dikatakan di sini apa? Al-fitnatul lati tamuju kamaujil bahar. Fitnah yang datangnya seperti gelombang yang hempas, seperti hempasan gelombang yang besar. Kalau kita melihat ayat ini, melihat hadis ini atau bab ini, kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu perkara yang paling ditakutkan oleh orang-orang musyrikin sampai mereka kembali bertauhid. Apa kata Allah? Wa idza ghashiyahum maujun kadh-dhulali da'u Allah mukhlishina lahuddin. Sebagaimana Allah tuangkan dalam surat Luqman di atas ayat yang ke-20. Wa idza ghashiyahum maujun kadh-dhulal. Tatkala mereka berada di tengah bahtera samudra, lalu mereka dihadang oleh gelombang yang sangat besar. Kadh-dhulal, gelombang seperti apa? Seperti gunung yang siap menutup. Ibarat di kapal, gelombangnya besar, siap menggulung sudah. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka minta kepada dewa-dewa yang mereka sembah? Tidak. Mereka tinggalkan Tulata, mereka tinggalkan itu Uzza, mereka tinggalkan itu Munah, dan Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah mereka tinggalkan. Kata Allah, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka benar-benar mengikhlaskan doanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gelombang yang menakutkan itu. Falamma najjahum minal barri, namun tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa? Dalam ayat yang lain Allah katakan idzahum yusyrikun faminhum muqtasid. Apa maksudnya? Mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertuang dari ayat ini betapa dahsyatnya serangan gelombang yang menggunung itu. Sampai-sampai orang-orang musyrikin pun ketika melihat keadaan seperti itu,
mereka paham, mereka sadar bahwasannya patung-patung yang mereka tinggal di rumah, patung-patung yang ada pada tempatnya di kampung mereka takkan mungkin sanggup menyelamatkan mereka. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Lah, kalimat ini Allah gunakan melalui ucapan Rasulnya bahwa fitnah itu akan datang seperti hempasan gelombang besar yang siap menggulung siapa korbannya. Dan fitnah ini besar. Fitnah yang akan menimpa umat Islam. Apa gambarannya, kapan kejadiannya, ya Allah yang Maha tahu. Bisa dari zaman kita, bentuknya berbeda-beda, tapi ketika dia datang, sulit setiap orang untuk menghindar. Saking kerasnya fitnah tersebut. Entah itu yang berkenaan mencelakai akidah kita atau bahkan menumpas tubuh kita. Disebutkan oleh Imam Muslim sebuah hadis an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Hudzaifah suatu hari menuturkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bercerita, maaf, kunna inda Umar, kata Hudzaifah, suatu hari kami pernah duduk di sisi Umar bin Khattab. Faqal, lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada kami, ayyukum yahfadhu hadis ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qala. Siapakah di antara kalian yang hafal tentang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang masalah fitnah sebagaimana apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini ucapannya Umar bin Khattab tanya pada yang hadir. Di antara yang hadir siapa? Hudzaifah. Qala, kata Hudzaifah, qultu, aku berkata, ana, saya. Kata Hudzaifah. Kata Umar bin Khattab, innaka la jari. Wahai Hudzaifah, sungguh engkau adalah seorang pemberani. Kalimat ini yang diucapkan oleh Umar bin Khattab adalah pujian kepada Hudzaifah, bukan celaan. Dia berani menyampaikan sesuatu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berani menegakkan yang hak walaupun dia sendirian. Mungkin tidak ada penguat. Tidak ada penguat berita. Hanya dia seorang yang tahu berita itu. Apalagi yang dibicarakan masalah fitnah. Innaka la jari. Wa kaifa qala, bagaimana apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Umar bin Khattab, qala, kata Hudzaifah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'rufi wan-nahyu 'anil munkari. Kata Hudzaifah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah seorang laki-laki yang muncul lantaran keluarganya atau berasal dari hartanya atau dari dirinya sendiri atau dari anaknya atau dari tetangganya, ya, semua fitnah kesalahan itu yukaffiruha, dihapus oleh Allah as-sawmu, melalui amalan puasanya,
As-salah melalui amalan salat yang ditegakkannya. Was-sadaqah melalui sedekah yang dikeluarkannya. Wal amru bil ma'rufi dan melalui perbuatan dia menegakkan yang ma'ruf. Wan nahyul munkar dan mencegah perbuatan mungkar. Ini berita yang disampaikan oleh Hudzaifah kepada Umar bin Khattab di kalangan halayak sahabat. Apa jawaban Umar? Faqala Umar laisa hadza uridu. Bukan fitnah, hadis fitnah seperti ini yang aku inginkan. Maksudnya ini jelas. Tapi aku maksudkan lebih besar dari itu yang kita harus waspada. Innama uridu allati tamuju kamawjil bahr. Sungguh yang aku inginkan adalah adanya fitnah. Ya maksudnya aku ingin ketahui, bukan inginkan terjadi. Aku inginkan untuk aku ketahui yaitu adanya fitnah tamuju kamaujil bahr, yang datangnya seperti gelombang yang besar yang siap melibas. Qala, kata yang meriwayatkan, Hudzaifah menuturkan dan dia mengatakan faqultu ma laka walaha ya amiral mu'minin. Kenapa anda tanyakan itu wahai amirul mu'minin? Kata Hudzaifah. Apa? Kenapa anda tanyakan masalah itu wahai amirul mu'minin? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sungguh antara dirimu dan fitnah itu ada pintu yang menghadang. Lihat kisahnya ini. Kenapa anda tanyakan ini wahai Amirul Mukminin? Fitnah yang engkau khawatirkan, yang dia datangnya seperti gelombang samudra yang besar yang siap melahap, ya, yang siap menghempas memakan korban. Kenapa engkau tanyakan? Sebenarnya antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup, pintu yang terkunci. Apa maksudnya? Ini fitnah tidak akan mungkin terjadi di masamu. Kenapa? Karena ada pintu yang tertutup yang menghalangi sehingga fitnah ini enggak terjadi. Qala afayuksarul babu au yuftah. Kalau memang di sana ada pintunya, apakah pintu itu nantinya dijebol atau dibuka? Beda antara dijebol dengan dibuka. Kata Hudzaifah, bal yuksar. Sayangnya pintu penghalang itu dijebol, sehingga terbukanya pintu itu fitnah mulai melanda. Qala dzalika ahra alla yughlaqu abada. Yang aku khawatirkan adalah setelah terjebolnya pintu itu, fitnah itu sulit untuk kemudian dikunci kembali. Pintu itu sulit untuk bisa menutup kembali. Itu masalahnya. Ini katanya Hudzaifah. Sahabat-sahabat yang lain tanya pada Hudzaifah, hal kana Umar ya'lamu manil bab? Hai Hudzaifah, apakah Umar bin Khattab ini tahu siapa pintunya? Kata Hudzaifah, "Na'am." Iya. Umar bin Khattab tahu siapa yang berperan sebagai pintu fitnah itu, sehingga fitnah itu enggak terjadi di masanya. Sehingga sahabat yang lain mengatakan, faqulna li Masruq, di antara mereka tanya kepada sahabat yang bernama Masruq, salhu. Masruq tanya lagi kepada Hudzaifah, siapa pintu itu? Fasa'alahu, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah,
Siapa pintu yang menghadang adanya fitnah yang datang seperti gelombang besar itu? Faqala, maka Hudzaifah menjawab, pintunya adalah Umar. Subhanallah. Pintunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Subhanallah. Disebutkan pula an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Umar man yuhaddithuna al-fitnah. Dalam riwayat yang lain kata Hudzaifah, Umar bertanya, siapa yang bisa menceritakan kepada kami sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Waqtassal hadis binahwi hadisihim. Maka Hudzaifah pun menjawab sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis sebelumnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hudzaifah radhiyallahu anhu, kama qaddamnya sebagaimana telah kita sajikan, bahwa huwa sahibus sirri, dia adalah sahabat yang mengetahui segala rahasia-rahasia yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara yang diwaspadai. Dalam pernyataan Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair raja'an thawabahu. Manusia sering tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang baik, tujuannya agar mereka mendapatkan pahalanya. Itu kebiasaan manusia. Amma ana, adapun aku, bila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya tentang perkara-perkara yang buruk, bertanya tentang perkara-perkara yang jelek, bertanya tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan, yang membahayakan manusia, makhafatan an aqa'a fihi, karena aku khawatir aku terjerumus di dalamnya. Ini ucapannya Hudzaifah. Makanya Hudzaifah mendapatkan julukan apa? Sirrul Rasul, orang yang mengetahui rahasia yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan menimpa umat ini. Sampai-sampai dia pun mengetahui siapa orang-orang munafik di zamannya. Wa wa'alamus sahabati bil fitani, dan dia adalah sahabat yang paling mengetahui tentang perkara fitnah. Kana fi majlisin min majalis Umar, dia pernah berada di majlisnya Umar. Faqala Umar berkata, mukhatib as-sahabah, berbicara pada sahabat, bertanya, ayyukum yahfadhu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kalian yang hafal tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah, tentang masalah fitnah. Ini ucapan Rasulullah, ucapan Umar. Madalil al-khitab lis-sahabah, apa bukti bahwasanya Umar tanya pada sahabat? Buktinya adalah yang dimaksud Umar adalah sahabat itu sendiri. Waktu itu Umar sudah menjadi khalifah. Di zamannya segala hukum tegak, di zamannya keadilan tegak, di zamannya kemakmuran muncul. Ya, kemakmuran muncul. Keutamanya sungguh luar biasa Umar ini. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar Islam dikuatkan oleh salah satu di antara dua orang pemuka Quraisy yang kuat, Abu Jahal atau Umar. Allah memilih Umar bin Khattab. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Umar, ya Umar, ya, sungguh bila engkau melewati satu jalan, ya, maka syaitan tidak akan mau bertemu denganmu dalam satu jalan itu, melainkan dia mengambil jalan yang lain. Rasulullah pernah mengatakan pula, "Lau kana ba'di nabiyyun fakana Umar." Kalau seandainya setelah aku ada nabi, maka Umar orangnya. Ya. Tapi tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang lagi
Seorang perempuan mengatakan, ketika ada orang-orang pemuda, kumpulan pemuda-pemuda yang menisbatkan diri kepada julukan nusak, pemuda-pemuda yang ahli ibadah. Ada seorang wanita melihat kumpulan pemuda-pemuda itu. Pemuda-pemuda itu kalau ngomong lantunnya lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kaifal hal. Ini pemuda-pemuda lah ini. Ya. Kemudian kalau melangkah, langkahnya yatarafa'una fil masyi, pelan-pelan. Ya. Dengan gaya tertentu pokoknya. Kata perempuan ini, siapa mereka? Orang menjawab, oh itu pemuda-pemuda nusak, pemuda-pemuda yang sudah ahli ibadah, menisbatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngomong seperti itu, kalau jalan seperti itu, kalau tinggal aku lembut, ya, enggak mau kasar-kasar. Apa kata perempuan ini? Wallahi demi Allah, inna Umar, sungguh Umar bin Khattab, idza takallama asma'a, kalau dia ngomong pasti omongannya membuat orang mendengar. Kenapa? Lantang ngomongnya. Ya, lantang ngomongnya Umar ini. Ternyata datang dua orang yang berseteru. Satu ingin membawa masalah kepada Rasulullah SAW agar diadili. Yang satu tidak, jangan ke Rasulullah, kepada seorang di antara tokoh Yahudi. Loh, ini orang muslim, dua-duanya muslim, punya masalah, berseteru. Yang satu mengajak Rasulullah, yang musuhnya enggak mau. Enggak, kau itu aja, Fulan bin Fulan, tokoh Yahudi. Enggak mau yang pertama ini. Wes gini aja, kalau gitu ke Umar. Ya wes, ayo ke Umar. Diceritakan oleh mereka berdua, ya. Orang yang pertama ngomong, kita punya masalah Umar, begini. Saya mengajak kepada Rasulullah SAW. Dia nggak mau mengajak kepada orang siapa? Orang Yahudi. Ya, akhirnya saya tetap mengotot, tapi kemudian kami sepakat. Akhirnya kami mengajak pada engkau. Dia setuju. Kata Umar kepada orang kedua, hal sahha maqal, apakah benar apa yang diomongkan orang ini? Yang pertama ini, kata orang kedua, benar yang diomongkan itu. Dibuka pedangnya, dipenggal orang ini, mati. Mati. Pernah ada orang berkata yang macam-macam tentang Allah SWT dan Rasulnya. Dipanggil oleh Umar, duduk langsung dikemplang, apa namanya? Dikemplangin kepalanya dengan kayu. Pak. Ya. Langsung tobatnya Umar. Laqad dhaba ma fi ra'si. Cukup, apa yang tadi ada dalam kepalaku sudah hilang. Wis gak macam-macam lagi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Idza takallama asma, kata perempuan itu. Kalau dia mengomong, diam, omongannya didengar. Enggak berani orang macam-macam. Enggak berani. Umar ini. Wa idza daraba auja. Kalau dia mukul, nyakiti, nyelekit, pok, sakit. Wa idza masa asra. Kalau dia berjalan cepat, gak kemudian lembek. Enggak. Cepat gesit orangnya. Ya. Apa kata perempuan ini? Saya bersaksi, innahu an-nasiku haqqan. Sungguh aku bersaksi, dialah seorang ahli ibadah yang sebenarnya. Kokoh dengan hak. Gak ada tawar menawar. Gak ada tawar menawar. Ya. Punya harta dibagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya dilihat ada onta-onta yang gemuk-gemuk. Loh, ini kumpulan onta-onta yang gemuk-gemuk. Milik siapa? Milik Abdullah bin Umar. Bapaknya enggak tahu. Tanya kepada orang ini, onta kok gemuk-gemuk, kok bagus-bagus, milik siapa? Milik Abdullah bin Umar. Antum tahu Abdullah bin Umar? Ya kayak bapaknya. Ya. Kenceng, gak neko-neko. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Karena dia khalifah,
Ditanya, dia gemuk, bagaimana perawatannya? Apakah perawatan khusus, masuk kandang, makanannya khusus, atau liar? Oh liar. Dibiarkan. Loh kok bisa? Ontanya orang-orang kurus, ontanya dia gemuk. Sama-sama hidup liar. Dipanggil anaknya, berapa kau beli onta-onta ini? Sekian. Baik, jual, ambil modalnya, sisanya sedekahkan di jalan Allah. Lah gimana? Dikira kau nanti main nepotisme? Gak berani. Ya, ontanya Abdullah bin Umar nyerondol onta lain. Orang gak berani ngusir. Kenapa? Punyanya anaknya khalifah. Punyanya anaknya khalifah. Macam-macam nanti kemudian. Enggak seperti itu, Umar. Enggak. Dipanggil anaknya, modalmu berapa? Jual itu. Kalau nggak mungkin, ontamu gemuk, ontanya orang kurus. Ya, ini ada kesalahan ini. Orang pasti engkau mengintimidasi atau apapun, pokoknya salah. Jangan sampai ini menjadi sebab munculnya fitnah dalam keluarga. Nggak mau, Pak. Ya, subhanallah, kokoh orang ini. Khalifah dicelatu oleh seorang perempuan. Iya, bukan dicelatu, apa ya? Dia dipanggil, dia bertemu dengan seorang perempuan. Yang perempuan ini mencelanya, menasihatinya di depan orang. Umar diem gitu toh. Iya. Ini khalifah ini. Pengawalnya ngomong, kenapa anda diem? Perempuan ini ngomong dengan kata-kata yang gak pantas pada dirimu. Apa kata Umar? Diem. Perempuan ini mengeluhkan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun surah Al-Mujadilah. Turun surat Mujadilah. Ya. Kalau keluhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar harus lebih tunduk. Tunduk. Nggih. Seperti itu. Kokoh beliau dalam hak. Ya. Pintunya Umar. Makanya kata Hudzaifah, malaka an tas'aluhu. Kenapa anda tanyakan itu? Antara anda dengan fitnah itu ada pintu yang besar yang menghadangnya. Yang nggak mungkin fitnah itu muncul di zamanmu. Makanya di zaman Umar aman. Ya. Di zaman Umar aman, tapi setelah matinya Umar, kenapa mati Umar ini? Itu tadi Umar tanya, apakah pintu itu dibuka atau dijebol? Dijebol katanya Hudzaifah. Benar. Apakah Umar mati dalam keadaan tenang atau dibunuh? Dibunuh. Yang bunuh siapa? Abu Lulul Al-Majusi. Orang Syiah. Coba. Abu Lulul Al-Majusi. Bunuhnya pun dari belakang ketika dia sedang imami salat. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Jazakallah khair. Kita lanjutkan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatur rajuli fi ahlihi. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaman 78. Ia mengatakan fitnatur rajuli fi ahlihi. Fitnah laki-laki itu bisa muncul pada keluarganya, wa malihi pada hartanya, wa nafsi pada dirinya, wa waladi pada anaknya, wa jari pada tangganya. Yukaffiruha, namun fitnah itu, dosa yang ditimbulkan dari olehnya, dihapus oleh siyam, puasa, wassalat dihapus oleh salat yang dilakukannya, wassadaqah yang ditunaikannya, wal amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar, dan dihapus pula oleh upayanya menegakkan amar ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Kita bahas di sini dulu.
sebelum kita membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fitnah, ada fitnah yang sekupnya makro, ada yang sekupnya mikro. Ini kalau bahasa kita. Makro artinya dia global, semua terkena, jauh dekat terkena, dan telah kita bahas masalah ini. Ada fitnah secara mikro, artinya per orang. Ya, fitnah ini bisa tumbuh melalui keluarganya. Ahlun itu keluarga, maksudnya pasangan hidupnya. Fitnah seorang laki-laki muncul dari istrinya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istri? Menyebutkan suami? Karena kebanyakan ini dari sisi al-ghalib, yaitu kebanyakan yang terkena fitnah itu adalah kaum lelaki. Walaupun bisa jadi fitnah itu muncul dari kaum lelaki terhadap wanita, bukan wanita terhadap laki-laki. Yang jelas maksud Rasulullah SAW ini tidak menafikan fitnahnya orang laki-laki yang kena pada orang perempuan. Walaupun sirahnya, ucapannya adalah fitnah yang menimpa laki-laki yang timbul dari perempuan. Bisa sebaliknya. Yang jelas fitnah seorang yang muncul dari keluarganya, wa malihi, hartanya, wa nafsihi, dan jiwanya atau diri sendiri, wa waladihi, anaknya, wa jarihi, dan tetangganya. Kita lihat bahwa pasangan-pasangan hidup kita, anak-anak hasil dari pasangan kita, harta yang kita kumpulkan, termasuk diri kita sendiri atau orang yang lain samping kita, tetangga, bisa menjadi fitnah pada diri kita semua. Dan telah kita ungkapkan masalah ini, telah kita ungkapkan sebagiannya. Ya, ada seorang yang difitnah dengan pasangan hidupnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita fitnah yang muncul dari wanita kepada pasangan hidupnya, seperti fitnahnya fitnah yang menimpa Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, muncul dari istri dan anak, tapi keduanya dijaga oleh Allah sehingga fitnah tidak melanda mereka. Sebagaimana fitnah sebaliknya yang ada dalam surat Tahrim di ayat terakhir, yang menimpa seorang wanita namanya Asia, yang mana fitnah ini muncul dari pasangan hidupnya, yaitu Fir'aun, fitnah yang besar, tapi Allah menjaganya. Ya, dan ini contoh buat kita bahwa suami istri yang sebenarnya adalah pasangan hidup yang Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka, yang mana pakaian itu bisa berfungsi menutupi, bisa berfungsi melindungi, bisa berfungsi menghiasi. Ternyata enggak berfungsi sama sekali. Yang muncul malah sebaliknya, dia tidak berfungsi sebagai pakaian, tapi justru malah membuka aib, tidak melindungi, tidak menutupi, bahkan memperburuk keadaan. Ada orang awal sebelum dia menikah, dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqamah di jalan Allah. Dia pandai salat, dia rajin puasa, dia rajin membaca Al-Quran. Baik, azan dulu. Silakan.
Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya kehidupan seorang muslim, hubungan dia dengan istrinya atau istri dengan suaminya, Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka pakaian buat kalian, kalian buat pakaian buat mereka. Di sini ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang harus dipenuhi. Istri punya hak yang suami wajib memenuhinya. Demikian pula suami punya hak yang istri wajib untuk memenuhinya. Bila hak tadi itu ditunaikan oleh masing-masing pasangan kepada pasangannya sebagai kewajiban darinya untuk menjalankan hak yang lainnya atau memenuhi hak yang lainnya, maka jelas enak. Kedua-duanya bisa berperan seperti pakaian bagi yang lain. Tapi apa yang terjadi? Fitnah. Fitnah. Dan fitnah bisa muncul lantaran salah satu di antara keduanya futur atau jauh dari agama. Ya. Fitnah ini bisa muncul bila salah satu di antara keduanya futur atau jauh dari nilai agama. Bahaya kalau sudah seperti ini. Ya. Beberapa yang lalu banyak orang-orang mengeluhkan perceraian rumah tangganya. Bukan dia mencerai, dia digugat cerai oleh istrinya. Antum bayangkan perempuan zaman sekarang sudah berani menggugat cerai suami. Ya. Masalahnya sepele, sudah nggak tahan, nggak ada prahara, hanya mungkin sibuk dalam menjalankan urusan rumah tangga.
Dan biasanya ini terjadi kasusnya pada wanita-wanita karir. Benar. Makanya kalau Rasulullah SAW yang paling banyak masuk neraka adalah perempuan. Bukan karena sholatnya kurang, puasanya kurang, enggak. Kata Rasulullah, yakfurnal ashira. Mereka banyak mengeluhkan tentang masalah ashir. Apa itu? Kurang pandai bersyukur dalam hubungan rumah tangga. Nontot pada suaminya, padahal sudah Allah cukupkan. Bisa Allah berikan kecukupan. Dan kecukupan itu bisa jadi bukan datang dari suami, bisa jadi datang dari dirinya. Tetapi suami memberikan peluang waktu kepadanya, sehingga mereka berfungsi sebagai pakaian yang sama-sama saling melindungi, menutupi. Sudah ridha itu. Jangan buka ke dapur Anda. Sebagian wanita merasa kok enak kon. Ya. Akhirnya tidak melihat sisi baiknya suami, tidak melihat sisi solehnya suami, tidak melihat rasa iman takutnya suami kepada Allah. Yang dilihat dari sisi materi. Banyak fitnah. Ya, ada lagi sang suami terfitnah oleh wanita yang lain sehingga dia tidak berbuat baik pada istrinya. Atau dia menuntut banyak pada istrinya, padahal istrinya adalah orang yang mungkin ada kekurangan, yang dia harus bisa menerima kekurangan itu, dan dia berusaha untuk bisa tahan dengan kekurangan tersebut, bila perlu meminimalisir dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah mengatakan apa? La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Tidak seyogianya seorang suami membenci istri dalam satu perkara. Kalau memang dia nggak suka dalam satu perkara itu, cari yang lainnya. Allah akan memberikan keridhaan kepada dirinya dari sisi yang lain. Ya, mungkin sang istri kurang pandai masak, tapi coba lihat yang lainnya. Bukankah Anda gempor dengan kecantikannya? Betul enggak? Anda kan sudah tahu ketika Anda meminta dia. Ya. Cari istri mahasiswi. Kemudian sebagai istri, kemudian kerjanya suruh-suruh seperti wanita di pedesaan. Ya enggak mampu, Pak. Anda carinya apa kalau mahasiswi? Yang Anda banggakan apa? Kecerdasan dia, ya, ketasakan nalar berpikirnya dia, pandainya dia mendidik anak. Sudah, alhamdulillah, karena Anda cari itu. Kalau kemudian Anda harus cuci-cuci piring, ya sudah, syukurin. Kenapa? Anda cari mahasiswi, tiap hari buka buku, yang jurusan akuntansi ngitung duit. Ya, bagaimana belanja suami yang dari rezekinya kecil bisa cukup? Alhamdulillah, nggak nuntut. Ya, nggak ada membantu, alhamdulillah. Tapi Anda juga harus nyapu. Itu. Kalau Anda cari maaf yang bukan mahasiswi, yang orang rumahan tiap hari, bos pokoknya mengolah rumah. Alhamdulillah, Anda tinggal ongkang-ongkang kaki, ya tangan sudah enak, mau apa sudah bersih, rumah sudah rapi, makanan pun enak. Cuma kalau dijak ngomong kurang nyambung. Iya, so jadi syukurin aja. Ya. Nanti kemudian ngelirik yang lain. Ketika ngelirik yang lain, fitnah mulai muncul. Dia dosa karena melantarkan yang satu, karena mendahulukan yang lain. Ada berurusan lagi SMS. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya sebagai istri yang kedua, saya sekarang dilimpahi pekerjaan berat oleh suami saya, ya, dalam urusan rumah tangga. Dan saya melihat istri yang pertamanya banyak tidur dan bermalas-malasan. Ketika saya mengeluhkan, saya ngomong pada beliau,
Jawabannya cuma gampang satu. Dia dulunya sudah sulit sama saya. Sekarang gantian kamu. Ya gendeng. Nggak bener ini. Apakah ini adil? Enggak. Setiap orang suami pasti ingin membahagiakan istri. Ya, harus adil dia. Dan kebaikan seorang suami di mata Allah Subhanahu wa taala tergantung pada kebaikan dia kepada istri. Ini fitnah ya kawan. Banyak fitnah terjadi masalah ini. Wallahi fitnah sekarang ini, di zaman sekarang ini antum maaf ya. Kasus yang mengarah pada perpecahan rumah tangga banyak. Wallahi mudah-mudahan di kalangan salafin tidak ada dalam masalah ini. Walaupun pertanyaan-pertanyaan muncul dari kalangan salafin. Mudah-mudahan jumlah mereka enggak sedikit, enggak banyak lah. Mungkin mudah-mudahan itu juga letupan kecil dan mudah-mudahan bisa diobati. Ya. Kalau saya melihat semua di sini karena kurangnya komunikasi. Komunikasi nggak terbentuk karena sang suami kadang-kadang nggak tahu diri. Di antara haknya istri yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi dalam kitabnya Al-Wajiz fil Fiqh, bagus gitu. Ada di situ bab nikah, masalah hak dan kewajiban. Adalah haknya istri setelah sholat isya suami cepat pulang. Bukan cangkruan. Habis sholat isya nanti mas boleh nangkini di sepo bojoku ngenteni. Gak apa-apa. Tiap hari cangkru pulang jam 10, istri ingin ngobrol, ingin mencurahkan sesuatu, ingin tenang, ini fitrah wanita. Ya. Kalau lihat anak muda pacaran kok enak, dia kok dengan suaminya kok gak nyambung. Ya akhirnya apa? Korban medsos, BBM, WA, FB. Kok enak ya, nyambung ya dengan orang ini. Coba suamimu kok gak gitu ya? Ya, jazakillah khair, afwan. Anda nggak bisa tengok yang gimana keadaan, beres semua, maaf ya aku datang terlambat, gimana nggak apa-apa. Aneh kalau Anda bisa mesra pada orang lain, pada pasangan sendiri ya hambar, aneh, wallah aneh. Justru semakin sudah tua, justru semakin tua harus semakin mesra. Jangan kemudian menengok daun muda. Nah benar ini. Anda ingin rumah tangga Anda mau fitnah apa enggak? Wallahi ikhwan, Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan. Artinya tidak ada fitnah sepeninggal aku yang masih tersisa, dan fitnah itu paling bahaya bagi setiap lelaki kecuali fitnah yang muncul dari wanita. Benar ini. Ya. Sampai kalau lihat WA saya banyak orang curhat. Pernah satu hari ini mau naik mimbar, sudah mau masjid, ditelepon, Ustadz saya mau pisah dari istri saya, dari suami saya. Ini kita mau naik mimbar Jumat, sambil nangis. Tolong Ustadz saya mau pisah dari suami saya. Loh kenapa? Saya sudah gak kuat lagi dengan dia. Dia gak menghargai saya, ini macam-macam. Padahal tak lihat kehidupannya cukup, tak lihat dia dekat dengan pengajian. Masya Allah, Allah berikan kemudahan untuk bisa ke tanah suci. Masya Allah. Ternyata ujung-ujungnya seperti itu. Nangis, tenang. Akhirnya tak putus dulu, saya mau naik mimbar. Ya. Tak bilang, tak baik kalian seperti itu, tak baik kau seperti itu. Perempuan menggugat cerai suami tanpa ada masalah yang syar'i tercela. Tapi
Tentunya ini masalah yang nggak mungkin menjadi masalah secara spontanitas. Ada sesuatu yang kosong di situ. Ada sesuatu yang dia gersang di situ, butuh siraman. Yang kadang-kadang para suami nggak sadar. Benar. Ya. Kelemahan laki-laki di mata, kelemahan wanita di telinga. Kalau lelaki lihat yang lewat, nggak usah ngomong. Kalau wanita dengar suara sayu gempor, tundukkan telinganya, tundukkan telinganya. Ya, Anda katakan I love you mom, selesai. Benar. Saya yakin di sini jarang ngomong seperti itu. Dan bukan suatu yang terlambat. Ya. Dan fitnah ini ikhwan bisa jadi mikro, bahkan bisa berubah menjadi makro. Siapa yang senang rumah tangganya terusik? Siapa yang senang rumah tangganya terungkap ternyata pecah? Siapa yang senang orang melihatnya sebagai seorang janda? Siapa yang senang orang melihatnya sebagai seorang duda? Ternyata bukan janda mati atau bukan duda mati, tapi cerai. Jangan bangga. Berarti ada borok di situ yang Anda nggak mampu mempertahankan pernikahan. Ada fitnah yang Anda nggak mampu membendungnya, dan bisa jadi fitnah itu muncul dari Anda. Anda adalah fitnahnya. Ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Makanya Rasulullah mengatakan fitnah itu bisa muncul dari keluarga diri sendiri, atau fitnah bisa muncul dari diri sendiri, kata Rasulullah SAW. Ya, berapa banyak orang-orang yang dahulunya ahli istiqamah menyimpang gara-gara fitnah ini. Ya, banyak. Dan Rasulullah mengingatkan. Kata Rasulullah SAW pada wanita. Kata Rasulullah SAW, "Ma min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajulil hazim min ihdakunna." Lihat kalimat Rasulullah SAW ini. Ma min naqisati aqlin wa dinin. Tidak ada seorang wanita yang sempurna akalnya, sempurna agamanya, melainkan mereka pasti adalah orang yang naqis akalnya, kurang akalnya, kurang agamanya. Namun walaupun dengan kurangnya mereka dalam berfikir, kurangnya mereka di dalam menjalankan agama, ternyata kata Rasulullah, azhaba li lubbir rajulil hazim, sangat mudah bisa mematahkan lubbur rajulil hazim, akal cemerlangnya seorang yang punya pendirian dengan kekurangannya dia sendiri. Orang ini lubun, kalau ngomong cemerlang idenya. Orang ini hazim, kokoh pendiriannya. Dengan wanita yang akalnya kurang, agamanya kurang, celetak, gampang Pak. Ya, benar. Berapa banyak orang-orang ahli kemudian dia korupsi. Bahkan berapa banyak orang-orang istiqamah dalam agamanya kemudian dia futur karena istri, karena wanita. Ya, ayo diperbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan mudah-mudahan fitnah ini dihindarkan dari kita semuanya, baik fitnah yang makro maupun yang mikro, baik fitnah itu yang jauh maupun yang dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.